Selamat datang di video kali ini. Jadi tadi kita sudah bahas saham konstruksi. Nah, saham konstruksi kan pasti nggak terlepas dengan namanya semen gitu lah ya. Nah, kita lanjut bahas saham semen. Di sini kita akan bahas saham SMGR ya, yaitu Semen Indonesia. Lalu kita akan bahas saham INTP dan SMBR. Jadi awalnya itu kita mulai dulu dengan saham SMGR. Yang Anda lihat sekarang adalah kondisi chartingnya SMGR, yaitu sekarang dia lagi dalam posisi sideways. Bagaimana kedepannya, kita coba tentukan dengan tarik-tarik garis. Kita lanjut, kita ngambil garis support. Kalian tahu kalau misalnya ngambil support, biasanya kalau ada gap saya pasti ngambil gap ya. Lalu sini ada gap, saya pasti ngambil di open closing ini berapa nih? Closing 9075. Nah, saya ngambil ini sebagai landasan support ya. Nah, bisa ngambil di 8900 juga boleh, cuma saya ngambil yang paling dekat dulu, yaitu di low-nya ini ya. Low-nya ini bukan low sih sebenarnya, closingnya inilah ya. Closingnya ini di 9075. Lalu saya ngambil resistnya itu, misalnya sekarang kondisi chartingnya itu di sini, saya ngambil resistnya itu biasanya di high-nya ini ya, di high-nya ini. Tapi saya lihat sini juga ada gitu ya. Lalu kita lihat ini kayaknya hampir sama, kita ngambilnya di sini, high-nya ini di 10150 nih. Oke. Di sini juga sama nih sebenarnya, 10150, dan sini juga 10150 ya. Jadi saya ngambil 10150 sebagai area resist. Nextnya itu ya dia harus tutup gap ya. Kalau misalnya dia tutup gap ya sekitar angka 11.000 lah kita pasangnya, angka 11.000, angka genap. Oke ya, biasanya kalau misalnya harga-harga charting itu dia akan cenderung ke daerah angka-angka genap gitu, misalnya 1000, 9000 gitu lah, angka genap. Sekarang kondisinya itu berada di sekitar support 9075 ya. Antara 9075 ke 10150 ini ada 11%. Kalau misalnya ke 11.000 sini ada sekitar 20%. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa kita udah bahas saham konstruksi. Konstruksi nggak terlepas dari semen. Kalau misalnya konstruksi naik, maka semen juga akan ikut naik. Ini logika yang paling dasar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pegang saham BUMN seperti Wika Adi Waskita tadi, jangan lupa juga untuk melirik saham-saham seperti SMGR dan juga INTP, SMBR juga boleh. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau beli SMGR, kondisi chartingnya sekarang ini berada dalam kondisi sideways dan juga dekat dengan daerah support. Oke, kalau misalnya dia turun, gimana bang gitu kan? Kalau misalnya turun ya pasti di low pointnya sini, candle ini itu di 8900 ya. Dia harus lewatin 8900 dulu. Tapi ya jangan harapin turun lah ya, kalau karena kan namanya beli saham kan semuanya pasti harapinnya naik. Tapi kalau misalnya teman-teman ragu, nggak pengen masuk dulu ya boleh tunggu, cuman ya eh, gimana ya, nanti jangan nyesel kalau misalnya dia udah terlanjur naik gitu loh. Anda kalau misalnya busnya sudah lewat, mau tunggu bus satu lagi kan butuh waktu ya. Tapi nggak apa-apa sih, karena kesempatan kan selalu ada. Kalau misalnya nggak dapat di SMGR, kita bahas ke INTP. Terlanjut INTP dulu. Ini ada kondisi INTP ya. Kondisi ini lagi sangat-sangat bagus ya, lagi sangat-sangat bagus kondisinya. Di sini kita lihat ada gap. Yang sini ada gap banyak nih ya. Lalu sini juga ada gap. Oke. Sini ada gap, sini ada gap. Lalu kondisi low pointnya untuk ini yaitu saya ngambil di openingnya sini ya, openingnya sini yaitu di 11800 ya. Oke. 11800 sebagai landasan support.
Lalu resistnya ngambil di mana bang? Resistnya saya lihat nih, resistnya saya ngambil di closingnya ini, yaitu di 13.400 ya. Nextnya saya ngambil langsung aja tutup gap di openingnya ini di berapa nih, 14.750. Oke, ini adalah kondisi untuk saham Indo Semen ya, INTP. Nah, INTP ini kalau misalnya Anda incar dividen, dia kan masih belum RUPS nih. RUPS kalau nggak salah akhir bulan ini. Jadi kita lihat apakah ada isu ya. Mana tahu ada isu dividen, saham ini akan dibawa naik karena isu dividen tersebut. Anda bisa lihat bahwa dalam 2 minggu ini ya, saham itu tertahan di atas 11.800. Jadi kalau misalnya Anda yang belum punya saham ini dan pengen ya try, malah tahu dibawa terbang sama isu dividen, boleh dicoba untuk saham INTP. Oke. Kita lihat juga range harganya berapa gitu ya. Antara misalnya sini 11.800 nih, naik ke sini. Ini ada 13% nih. Naik ke sini. Lumayan 25%. Kita nggak tahu apakah bisa naik 25% atau enggak. Tapi ya, why not kita try, karena biasanya kan 1 minggu ya, 1 minggu sebelum RUPS biasanya ya, kalau misalnya dalam isu-isu pembagian dividen, harga sahamnya akan cenderung naik ya 1 minggu sebelum RUPS, biasanya kayak gitu. Apalagi kalau nanti, soalnya kenapa? Soalnya dia nanti kalau sudah mengumumkan bagi dividen ya, harganya itu udah terlanjur tinggi gitu loh, udah terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya orang beli pada saat-saat sudah mau bagi dividen itu, pergerakan harga sahamnya sudah cenderung sedikit ya, terbatas, itu istilahnya terbatas. Dan setelah pembagian saham Anda tahu sendirilah ya, langsung turun, langsung dibuang. Jadi kalau mau beli, why not sekarang gitu loh, kenapa enggak sekarang. Tapi ya, keputusan di tangan Anda ya, keputusan di tangan masing-masing. Ini cuman sebagai referensi, semoga bisa dapat preferensi dari orang lain bagaimana pergerakan saham INTP ke depannya. Lalu kita bahas lagi untuk saham SMBR. Mungkin SMBR jarang orang transaksi SMBR ya. Orang kebanyakan apa sih, SMGR dan INTP ya. Kita lihat SMBR nih. Ini naik kencang nih. Naik kencang. Kenapa kok bisa naik kencang gitu loh? Kok sampai sini udah tutup gitu. Sini ada gap ya, sini ada gap yang belum ketutup. Oke, sini ada gap yang belum ketutup. Gapnya di mana? Di sini. Dia low-nya ini di 376 di sini. Anda bisa lihat ya, dia tembus gapnya ini ya, sebelumnya belum ketutup ya, sebelumnya belum ketutup. Anda lihat nih ya, high-nya ini 376, low-nya ini 376. Kok bisa pas gitu ya, saya nggak tahu kan. Ini pembuktian bahwa gap ya akan selalu ditutup sebisa startingnya itu ya, nggak selalu sih, sebisa startingnya itu dia menutupi gapnya tersebut. Jadi pergerakan harga akan selalu untuk berusaha untuk tutup gap, nggak selalu 100% tutup, tapi dia akan berusaha. Nah, ini kemarin naik tutup gapnya ini ya, lalu sekarang closing harganya itu di bawah ya, di bawah 376. Lalu support pointnya di mana? Support point biasa kalau misalnya ada pergerakan harga yang tajam seperti ini ya, support point itu kita ngambil low dari harga atau candlenya ini, yaitu di harga 322. Nah, 322 ini akan jadi landasan support. Jadi berhubung jarang yang transaksi di SMBR gitulah ya, tapi karena jarang itu, maybe itu kesempatan ya kan. Kalau misalnya tadi kita bilang asumsi konstruksi naik ya, semen naik gitu ya, SMGR, INTP, why not SMBR juga dimasukkan ke dalam watchlist. Tapi ingat bahwa pergerakan harga saham SMBR ini gimana ya, karena saham ini
jarang ditransaksikan gitu. Jadi susah kalau misalnya mau dalam waktu dekat itu dia ada pergerakan yang cukup signifikan gitu. Ini karena mendadak doang, nggak tahu isu apa ini tiba-tiba naik kayak gini. Kalau misalnya anda lihat chartingnya itu ya kayak gini terus lah. Kalau misalnya anda nggak bosan tunggu ya boleh masuk. Tapi saya sih saranin untuk saham SMGA dan INTP aja dimasukkan dalam watchlist. SMBR ini cuma sebagai referensi bahwa selain dua saham itu ada juga saham lain yang bergerak dalam yang bidang semen gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa kembali ke 322 bisa dikonsider lah ya, bisa dikonsider. Ini 17% ya, tapi masih tetap lah saya masih pilihan SMGA dan INTP. Oke, mungkin hari ini kita bahas 3 saham SMGR, INTP, dan SMBR. 3 saham semen nih. Semoga video ini membantu. Kita jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.